Bala ini. Anda berdiri di tepi Guthar. Darahnya berbersa. Kendaraan listrik mencimpas rukun deji thuarar, you have no bertent bisi yaling. Panel suryu membestrais walau kufti sistem beres. Kereta api kecepatan tinggi membelah kanopi hijau di kejauhan. Anda merasa seperti berada di Skandinavia. Mungkin Copenhagen. Mungkin di suatu tempat di Swiss. Kamu tidak. Anda berada di Kalimantan, Indonesia. Negara yang dulu kita sebut negara berkembang, ini diam-diam sedang membangun 10 proyek yang begitu ambisius, begitu besar, sehingga bahkan negara-negara yang pernah memandang rendah kita pun belum mendengarnya. Proyek-proyek mega yang sedang dibangun Indonesia saat ini bukan hanya mengejar ketertinggalan dari dunia, tetapi juga melampauinya. Teman saya dari Malaysia mengatakan bahwa saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Anda Gusin in Amerikom serius tentang Indonesia. Orang Malaysia tidak peduli dengan tetangga Franka. Tetapi siri irai du success per people mit ademings from Franklin to dekat setiet sub uaith dod after right saying. Dan juga sniat wag video kara. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita saling mendukung karena kisah ini milik kita semua di wilayah ini. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini Anda akan menemukan 10 megaproyek yang sedang dibangun Indonesia saat ini. Proyek-proyek yang sebagian besar warga Malaysia dan terus terang sebagian besar warga Indonesia belum sepenuhnya mengetahuinya. Dan sebab berjaya kepada Anda, ada tujuh si proyek Iskemala 5 timing dan trace infrastruktur di Eropa terdiri sepenuhnya ketika pertama kali dengar. Tetaplah di sini sampai akhir. Karena Nexengis Hatana di bingung di sebelah ya akan mengubah cara lihat seluruh wilayah ini. Apa ada new term mulai tahun 1998? Karena disinilah cerita ini dimulai. Tahun itu, ekonomi Indonesia runtuh. Rupiah kehilangan 40% nilainya. I average menjat tourist peti yensuit. Prefek Babrink, kerusuhan pecah de halnest hata. Berita internasional sangat brutal. Negara gagal yang akan segera bangkrut. Negara terburuk di Asia. Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara tetangga yang lebih kecil pun bersyukur karena mereka bukan Indonesia. Bagian yang paling memalukan, Indonesia harus meminjam uang hanya untuk menjaga agar listrik tetap menyala. Gagasan Bagar ini suatu hari nanti akan membangun 10 proyek infrastruktur paling ambisius di planet ini. Proyek-proyek yang akan membuat para insinyur di Eropa terkesima. Bukan hanya tidak mungkin. Itu menggelikan. Namun, inilah yang tidak pernah diceritakan siapapun tentang mencapai titik terendah. Anda akan belajar persis fondasi mana yang layak dibangun kembali. Dan Indonesia membangun kembali secara diam-diam, sistematis, dan dalam skala yang tidak disaksikan oleh sebagian besar dunia. Keheningan itulah keunggulan terbesar Indonesia. Sekarang, coba tebak ini. Saat ini, Indonesia memiliki proyek infrastruktur senilai lebih dari 427 miliar US dollar yang sedang dalam tahap konstruksi aktif atau dalam tahap pengembangan yang telah disepakati per tahun 2024 hingga 2026. Isto personalith, angker tayo turbang wiray sa pure yume ng dahil yu kari kagader tapi muro untuk membangun masa depan. Itu bukan anggaran marhas transformasi nasional. Satu angka, ibang angka itu mendarat. Karena di balik angka tersebut, terdapat 10 proyek spesifik yang sebagian besar orang di Malaysia, dan jujur saja, sebagian besar orang di Indonesia tidak dapat menyebutkannya. Proyek-proyek yang bukan hanya besar, proyek selamat secara rektoral, teknologi, ada filosofi fights your benteme buru pemerti jutsvilium. Spabo. That's all. The sinu flution nara. Project 1, Shui's belingless der wishes to know me bats min cuber strength to stir the hats out with the cover. Edu sea source of bum frekas, edu decats. Gudendis allowed you inturi the swift person person where natural carbon for a well and do a more spent youth have time by energy to cord enkon. World Resources Institute dalam laporan keberlanjutan perkotaan tahun 2023 menyebut Nusantara sebagai satu-satunya proyek ibu kota di dunia yang dirancang bebas karbon sejak awal. Perencana kota dari Belanda dan Denmark telah mengirimkan delegasi penelitian resmi untuk mempelajari rencana induk Nusantara. Main bukan te diudiet en berisversihat, mereka dulai geschenkt. Kedua, wush, kereta cepat free to enggar de chagdak te ben nunai bintnet. Kereta cepat wush
yang diresmikan pada Oktober 2023 menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat. Bukan Malaysia, bukan Thailand, bukan Vietnam, Indonesia. Model operasionalnya, integrasi tiket, pengembangan area stasiun, dan struktur pembiayaan kini sedang dipelajari oleh Departemen Transportasi Filipina dan Kereta Api Bangladesh. Divisi Transportasi Bank Dunia secara eksplisit merujuk pada model pembiayaan Hush dalam makalah pengarahan tahun 2024 tentang penyediaan infrastruktur di negara-negara berpenghasilan menengah. Proyek ketiga, Kawasan Industri Hijau Kalimantan. Di Kalimantan Timur, Indonesia sedang membangun salah satu zona industri hijau terbesar di Asia, yang ditenagai oleh energi hidroelektrik dari Sungai Kayan. Ini adalah ekosistem industri terintegrasi penuh yang dirancang untuk memproduksi aluminium hijau, baja hijau, dan komponen baterai kendaraan listrik dalam skala besar. Pada tahun 2023, POSCO Korea Selatan dan Sumitomo menandatangani perjanjian dan partisipasi formal. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dari Ignition Poland pada Mei dan 2023 dan dikonfirmasi di dalam tahunan Pusat Energi ASEAN. Proyek 4, Pelabuhan Laut Dalam Patimban. Indonesia sedang membangun pelabuhan laut dalam di Jawa Barat yang dirancang untuk menangani 7,5 juta TEU lalu lintas kontainer pas setiap ada kapasitas penuh. Jika Jepang membiayai fase pertama dan secara terbuka menggambarkan Patimban sebagai jangkar strategis untuk restrukturisasi rantai pasokan Indo-Pasifik. Analis logistik di lembaga think tank ISEAS Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura mencatat pada tahun 2023 bahwa Patimban secara fundamental membentuk kembali geografi pengangkutan barang di Asia Tenggara Maritim. I september stämmer du jurnal Turkmenistan ter Timiponsbers studi kelakaran itu berdasarkan sistem proyeksi Patimban. Proyek 5, Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru Jauh di Sumatera Utara. Sebuah fasilitas pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 510 MW sedang diselesaikan di salah satu sistem sungai dengan geologi paling kompleks di Asia Tenggara. Para insinyur mengembangkan teknik konstruksi yang belum pernah diterapkan sebelumnya di lingkungan pembangkit listrik tenaga air tropis. Penilaian keberlanjutan Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Internasional tahun 2023 secara khusus menyebut Batang Toru sebagai studi kasus dalam pengembangan energi di lingkungan kompleks yang kini secara aktif dirujuk oleh negara-negara di seluruh Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara dalam dokumen perencanaan mereka sendiri. Proyek 6, Ekosistem Baterai Listrik Nasional Indonesia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mineral terpenting dalam baterai kendaraan listrik. Alih-alih hanya mengekspor biji mentah seperti yang dilakukannya selama beberapa dekade, Indonesia melarang ekspor nikel mentah pada tahun 2020 dan mulai membangun rantai pasokan baterai domestik yang terintegrasi penuh. LG Energy Solution dari Korea Selatan, CATL dari Tiongkok, dan Volkswagen dari Jerman telah menandatangani perjanjian formal untuk berpartisipasi. Uni Eropa secara resmi menentang larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia, yang dengan sendirinya menunjukkan betapa seriusnya dunia menanggapi langkah ini. Sebuah negara yang dulunya dikenal karena menjual bahan baku dengan harga murah, kini memaksa industri kendaraan listrik global untuk duduk di meja perundingannya. Proyek 7, Jalan Tol Trans Sumatera Indonesia sedang membangun jalan tol sepanjang 2.700 km yang membentang di seluruh Sumatera, dari Lampung di selatan hingga Aceh di utara. Starislet Hanwisla tu Jumat Salasmet Hanu Jerkan jalan tol terpanjang temerdun satu program infrastruktur di seluruh dunia. Bank Pembangunan Asia dalam laporan Konektivitas Asia Tenggara tahun 2022 menyebut koridor Trans Sumatera sebagai jalur logistik transformatif yang akan mengintegrasikan lebih dari 50 juta orang ke dalam satu zona ekonomi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Proyek 8, Rencana Induk Pengeseparing Belapan Tuban. Selama beberapa dekade, Indonesia mengekspor makanan dan mengimpor bahan barat lain, membayar harga premium di kedua sisi. Era itu harus segera berakhir. Peningkatan kilang Balikpapan dan kilang New Grassroots di Tuban, Jawa Timur yang dikembangkan dalam kemitraan dengan Saudi Aramco secara bersama-sama akan menambah kapasitas penyulingan domestik lebih dari 400.000 barel per hari.
Laporan Prospek Energi Asia Tenggara 2023 dari Badan Energi Internasional secara eksplisit menyebut program Kilang Indonesia sebagai investasi energi hilir paling signifikan di kawasan ASEAN dekade ini. Proyek 9, Jaringan Energi Terbarukan Bali dan Jawa Indonesia telah berkomitmen untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batubara lebih cepat dari jadwal dan menggantinya dengan jaringan energi terbarukan yang menghubungkan Bali dan Jawa, dua pulau terpadat di negara ini, yang dihuni oleh lebih dari 160 juta orang. Transisi ini didanai bersama Formula Kemitraan Transisi Energi yang Adil, Just Energy Partnership, sebuah kerangkung oleh J. Taidu. Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris Raya semuanya peserta pendanaan. Ini kini proyek domestik. Insinitator idah eksperimen dipantau secara global, apalagi negara-negara terbesar di dunia dapat legend dekarbonisasi jaringan listrik mereka dalam skala besar dan tetap. Proyek 10, Jalan Raya Ekonomi Digital Indonesia. Palaparing, Indonesia telah menyelesaikan proyek Palaparing, jaringan kabel serat optik yang membentang lebih dari 12.000 km, yang menghubungkan seluruh Nimilas Tatap Bas kota dan kabupaten di seluruh kepulauan, termasuk pulau-pulau terpencil di Indonesia bagian timur. Untuk pertama kali beri step frames, that's orang nelayan di Papua, it's in fire distract jadi iperskegtede elected and it's a digit thing. Uni Telekomunikasi Internasional, ITU but Palapa Ring pada tahun 2022 sebagai salah satu proyek konektivitas digital nasional paling ambisius yang pernah diselesaikan oleh negara berkembang. Perusahaan teknologi dari Korea Selatan, Jepang, dan Australia sejak itu mempercepat strategi investasi digital mereka di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pasar sasaran utama. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura, yang jauh lebih terorganisir? Instapa bukepentik, iterahman infrastruktur kelas dunia jaya beberapa pagiling. Jawabannya sederhana, angin sedikit. Singapura membangun infrastrukturnya dengan pengeluaran publik per kapita tertinggi di dunia, luas lahan yang lebih kecil dari Jakarta saja, dan populasi yang dapat dikelola hingga detail terkecil. Jepang membangun kereta api cepatnya di era pertumbuhan ekonomi yang tak terputus dengan budaya ketelitian yang membutuhkan waktu beberapa generasi untuk dikembangkan. Indonesia membangun kereta api berkecepatan tinggi sambil mengelola New Yuplaji. Negara ini meribar shimautar netral karbon, sambil sturi bersmerenjenu demokrasi terberjad empat jumjiri. Indonesia doing the Bertani Jews stimulate wasik sign biat gatungu taratsu this ars. Itulah mengapa negara-negara berkembang mempelajari Indonesia, karena kondisi di Indonesia mirip dengan kondisi di negara mereka. Mempelajari pembangunan infrastruktur dari Singapura ibarat belajar memasak dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Masakannya sempurna. With that, a nomor is tidak bertahan, said beautiful Indonesia ber. Energi membimakan slide idus threads the roller to bay to wage up. They didn't hasilkan resep they didn't tervidro lingan itasabur. I mean craft desa credential. These kids have a jor. They have a spokam ya jor chutboard self-tenith. To semua dari 10 proyek ini berjalan sejadwal. Akan menghadapi kekurangan pendanaan, harus investor terus mengambil posisi with the hemith ini dan melihat. Pembangkit listrik Bank Toru, Triritik Kelanjutan Plan dari kelompok klan kering Nutrition, kedekatan dengan habitat anggota Tapanuli. Dan integrasi antara proyek infrastruktur baru dan komunitas di sekitarnya, pengadaan lahan, kuota pekerjaan lokal, pembagian manfaat masih belum merata di beberapa lokasi. Ini bukanlah tanda kegagalan, ini adalah tanda pertumbuhan. Arahnya sudah tepat. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, Indonesia tidak membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan dunia. Indonesia membangun infrastruktur yang kini menjadi tujuan studi bagi para pelajar dari seluruh dunia, mulai dari Belanda, Korea Selatan, hingga Jepang. Pelajar drainage UN. Kedua, alasan mengapa proyek-proyek ini penting secara global bukanlah kondisi sulit yang dihadapi Indonesia. Justru, karena kondisi sulit inilah yang berperan. Setiap solusi yang dirancang di sini di bawah tekanan anggaran, kompleksitas geografis, dan kebisingan demokrasi
adalah solusi yang benar-benar dapat digunakan untuk 25 negara berkembang. Ketiga, kita sebagai warga Malaysia, sebagai warga Asia Tenggara, sebagai tetangga terdekat negara ketiga yang besar di dunia, tidak bisa lagi memandang Indonesia melalui mata 10 tahun this. Apa yang sedang dibangun di sebelah kita saat ini akan membentuk kembali jalur perdagangan, pasokan energi, dan keseimbangan regional di seluruh bagian dunia ini. Dan sebagian besar dari kita baru menyadarinya. Menurut Anda, dari ke-10 proyek ini, manakah yang memberikan dampak terbesar bagi Malaysia secara khusus? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Ian Marsyth bersyukur nisa tak dunaan yang mesyis sept berbrainer map nasa dans.